وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين والحاضرات, demikian juga para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat kesehatan, nikmat afiat, dan seluruh macam bentuk nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung nikmat Allah Azza wa Jalla, kalian tidak bakalan mampu untuk menghitungnya. Maka yang wajib bagi kita sekarang, bagaimana kita mensyukuri nikmat tersebut, bagaimana kita memanfaatkan nikmat tersebut benar-benar untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jauh dari maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang berada di seluruh Nusantara, demikian juga yang berada di negeri jiran dan dimanapun di belahan dunia ini, yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga kita, melindungi kita semua. Pada kesempatan malam ini akan kita ambil bekal Ramadan di pertemuan kita yang ke-9 ini. Ramadan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan ambil safar di kala puasa. Bagaimana safarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bepergian di bulan Ramadan dari Humaid. Beliau berkata, su'ila Anasun radhiyallahu an. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ditanya an saumi Ramadan fis safar, tentang puasa Ramadan ketika safar.
Faqala, Anas menjawab, safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadhana falam ya'ib as-sa'imu 'ala al-muftir wala al-muftiru 'ala as-sa'im. Akhrajahu Muslim. Anas mengatakan, kami musafir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Maka yang berpuasa tidak mencela yang berbuka, dan yang berbuka pun tidak mencela yang berpuasa. Maka ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita safar di bulan Ramadan, di siang harinya tentunya, maka ketahuilah Allah Azza wa Jalla telah berikan kita rukhsah, keringanan untuk berbuka ketika tidak mampu. Nah, kalau sebutkan dalam suratul Baqarah 183, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safar." Siapa di antara kalian sakit atau musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhar, boleh dia tidak berpuasa dan diganti di hari yang lain, di saat dia tidak sakit, di saat dia tidak musafir, berpergian. Maka apabila kita kesusahan dengan puasa saat safar, boleh berbuka. Tapi kalau sangat kesulitan, wajib untuk berbuka. Kalau sangat kesulitan ketika puasa safar, puasa waktu musafir, wajib berbuka. Apa dalilnya? Hadis Jabir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah 'amal fathi fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Madinah menuju Makkah pada tahun ke-6 Hijriyah atau ke-8 Hijriyah. Di saat ditaklukkannya, di hari ditaklukkannya kota Makkah. Dan itu pada bulan Ramadan. Fasama hatta balagha Qura al-Ghamim. Nabi puasa dalam perjalanan sampailah dia di Qura al-Ghamim. Satu tempat antara Makkah dan Madinah. Fasama an-nas, orang-orang berpuasa, fabalaghahu anna an-nasa qad syaqqa alaihimus shiyam. Sampai berita kepada Nabi SAW, sahabat-sahabat yang ikut berangkat perang ini, ternyata waktu puasa mereka kesulitan. Bagaimana tidak, negeri Arab panas zaman dahulu, tidak seperti sekarang. Fada'a biqadahin minal ma' ba'dal asri fasyariba wan nasu yanzurun. Akhirnya habis asar, Nabi SAW minta bejana air dan Nabi minum. Orang-orang melihat Nabi SAW minum. Fa'aftara ba'dun nas wa shama ba'dun. Sebagian berbuka melihat Nabi SAW seperti itu, sebagiannya tetap berpuasa. Fabalaghahu anna nasan shamu. Ternyata sampai berita kepada Nabi SAW, sebagian tidak mau berbuka, terus puasa meskipun kesulitan. Lalu apa kata Nabi SAW? Ulaikal usah. Mereka lah orang-orang yang durhaka. Tidak mau mentaati perintah dan praktik Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kalian untuk kemudahan, tidak mau melihat kalian mendapat kesulitan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i. Dan dalam riwayat Imam Muslim semisal dengan ini. Maka apabila ketika kita safar, atau sebaliknya ketika kita safar tidak kesulitan ya waktu berpuasa, maka di sini boleh berpuasa atau sunnah untuk berpuasa. Kenapa? Karena tidak kesulitan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua,
Jikalau waktu musafir berpuasa, sama puasa juga iya, tidak puasa juga iya, fa anta mukhayyarun. Silahkan pilih. Mau berbuka silahkan, mau puasa juga silahkan. Berdasarkan hadis Hamzah ibn Amr Al-Aslami, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'asumu fis safar?" Wa kana katsiras shiyam. Sahabat ini bertanya Hamzah, "Ya Rasulullah, apakah aku berpuasa ketika musafir?" Dan orangnya sering puasa. Faqala in syi'ta. Nabi SAW mengatakan, kalau engkau mau berpuasa, puasa. Wa in syi'ta aftir. Kalau engkau mau berbuka, berbuka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi yang kedua, ketika safar, puasa, mau puasa iya, mau tidak juga iya, tidak ada kesulitan berat, sama itu berbuka maupun puasa, maka di sini silahkan pilih. Kemudian poin yang ketiga, ketika safar, masyaqqah yasirah, kesulitannya ya sedikit saja, tidak besar dan tidak berat. Ya, ada kesulitan tapi relatif sedikit. Waktu musafir puasa, fayusannu lakal iftar, disunnahkan berbuka. Dan boleh berpuasa bila karahah, tanpa ada makruhnya, tanpa dibenci. Hal ini telah dijelaskan oleh Nabi SAW akan kebolehannya dengan praktik Nabi SAW. Maka Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, laqad ra'aituna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi fi yaumin syadidil har. Sungguh kami telah melihat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian safar beliau di hari yang sangat panas, hatta inna rajula la yadha'u yadahu ala ra'si min syiddatil har, sampai seorang harus meletakkan tangannya di atas kepalanya karena panasnya, tidak ada payungnya. Wa ma minna ahadun sha'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Rawaha. Tidak ada yang berpuasa kecuali dua orang, Rasul bersama Abdullah bin Rawaha. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi yang ketiga, ketika ada kesulitan sedikit, maka disunnahkan berbuka. Poin yang keempat, idza safarta lil umrah, ketika musafir umrah atau berhaji atau safar apa saja yang boleh atau safar yang disyariatkan, perlu diperhatikan adabus safar, adab-adab ketika musafir. Di antaranya berdoa. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wattaqwa wa min al'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa atwi 'anna bu'dah. Allahumma anta as-sahibu fi as-safari wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wa'atha'i as-safar wa ka'abati al-manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Setiap tanjakan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Setiap turunan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang kedua, la tusafir bil lail wahdak. Di malam hari jangan safar sendirian. Wal afdal yakuna safaru ka yaumil khamis. Dan kalau bisa memilih, maka pilih hari Kamis. Kemudian taudhi'ul ahal, titipkan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Astaudiakumullah alladzi la tadhi'u wada'i'ahu. Perbanyak doa ketika musafir, karena doa kita mustajab. Apabila selesai hajat kita, cepat balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Al-Bukhari, "As-safaru qit'atun min al-'adzab. Yad'u ahadukum ta'amahu wa syarabahu, fa idza qada ahadukum nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi." Sesungguhnya safar itu potongan dari siksa. Seorang akan meninggalkan makanannya, minumannya
ketika safar. Apabila seorang selesai urusannya ketika musafir, segera pulang. Ketika pulang jangan datang ke rumah malam hari kecuali ada berita duluan. Sampai di rumah, datangi masjid pertama, kemudian sholat 2 rakaat. Ketika safar umrah maupun haji, bawa pulang Zam-Zam. Jangan safar bersama anjing, jangan safar bersama lonceng, dan jangan musafir bersama orang membawa anjing dan lonceng. Dan haram wanita musafir tanpa mahram. Dan dianjurkan, diwajibkan sebagian yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, zuhur, asar, isya. Boleh dijamak sekaligus. Dan tidak perlu mengerjakan sunanur rawatib kecuali rakaatil fajar, 2 rakaat sebelum subuh, kemudian salat al-witir. Adapun salat-salat sunnah yang lainnya, tahiyatul masjid, duha, tidak ada masalah. Salat malam tidak ada masalah. Salat jenazah tidak ada masalah. Dan silakan salat sunnah di atas kendaraan kemana saja ia mengarah. Demikian juga di atas pesawat. Kemudian kalau menggunakan sepatu atau khuf atau kaos kaki, boleh diusap 3 hari 3 malam sejak usapan pertama setelah hadas. Tetapi dimasukkan kaos kaki dalam keadaan wudu yang sempurna. Dan ketika balik berdoalah dengan doa, ya, aibun taibun abidun li rabbina hamidun, dan yang lainnya dari adab-adab safar. Poin yang kedua, safar yang paling agung, safar yang paling mulia ketika puasa adalah umrah di bulan Ramadan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, limra'atin minal ansar, kepada seorang wanita Ansar, apa kata Nabi SAW? Ma mana'aki an tahujjina ma'ana. Di saat Nabi berangkat haji, Nabi tegur ketika lewat, apa menghalangimu untuk berhaji bersama kita? Qalat kana lana nadhih. Kami punya unta ya Rasulullah, farakibahu Abu Fulan wa ibnuhu. Suamiku memakainya bersama putranya. Wa taraka nadhihan nandah alaih, dan beliau membiarkan hanya 1 unta saja, ini untuk kita pakai ngambil air. Qala, berarti apa? Istrinya tidak berangkat. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, fa idza kana Ramadan i'tamiri. Kalau begitu nanti Ramadan tiba, jangan lupa umrah. Kalau Ramadan tiba, jangan lupa umrah. Kenapa? Fa inna umratan fi Ramadan hajjatun. Karena umrah di bulan Ramadan itu sama seperti berhaji. Bahkan riwayat yang lain menyatakan apa? Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Berumrah di bulan Ramadan ini sama seperti berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umrah di bulan Ramadan sama seperti berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang tadi dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Azza wa Jalla berikan kita kemudahan untuk safar umrah di bulan Ramadan, silahkan. Karena di dalamnya keutamaan dan kemuliaan yang sangat agung dan sangat mulia. Pahala yang banyak, yang besar. Kenapa? Seperti pahala haji. Maka ini mungkin solusi
di zaman now ini, karena berangkat haji yang reguler nunggu 20 tahun, 30 tahun, sementara umurnya 50 tahun waktu daftar. Jangan-jangan habis umurnya duluan. Kuota terbatas. Mau haji yang plus saja sudah antri. Akhirnya apa? Pakai furoda 200 juta, 400 juta. Masya Allah. Ini solusinya. Umrah di bulan Ramadan. Kemudian berusahalah sekuat tenaga kalau bisa umrah di bulan Ramadan, entah di awal Ramadan atau di tengah Ramadan atau di akhir Ramadan. Karena pahala di Ramadan ini berumrah azimun jiddan, sangat-sangat besar. Sebagaimana kita sebutkan tadi, sama seperti berhaji. Bahkan plusnya apa? Berhaji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sudah meninggal dunia. Tapi ini keutamaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Al-Bukhari, "Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan aw hajjatan ma'i." Umrah di bulan Ramadan sama seperti berhaji bersamaku. Tapi ingat, harus juga umrahnya sesuai dengan petunjuk dan aturan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan asal-asal umrah. Berikutnya, ingat umrah. Di samping ganjaran yang tadi, ganjaran umum adalah tukaffirudz dzunub. Menghapus dosa dari satu umrah ke umrah berikutnya. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma." Dari satu umrah ke umrah berikutnya penghapus di antara kedua umrah ini, penghapus dosa yang terjadi di antara kedua umrah ini. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Oleh karena itu hati-hati ar-riya. Karena umrah demikian juga haji ini rentan dengan riya. Di zaman now ini, di zaman sekarang ini. Kenapa? Karena banyak yang selfie. Dia sedang pakai ihram, cerik. Dinaikkan statusnya sedang berihram. Masya Allah. Ya, sedang berihram katanya. Dia lagi tawaf, ya, dia selfie begini. Kemudian dia kirim lagi tawaf, lagi minum zam-zam, lagi sa'i. Terakhir, alhamdulillah sudah tahallul. Subhanallah. Maka lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke ibadah haji maupun umrah, labbaik Allahumma umratan la riya'a fiha wala sum'ah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumrah, tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Tidak ada tujuan memperlihatkan orang untuk dipuji, tidak ada juga tujuan untuk memperdengari orang supaya dipuji. Maka hati-hati ya kaum muslimin ketika berangkat umrah, ketika berangkat haji, yang harus pasang pelang, pengumuman mohon doa restu. Tidak usah tinggalkan itu. Dana keluar, kemudian kita tampakkan dirinya kita ini kalah-kalah caleg,
ya dipajang di gerbang, dipajang di pintu, di gang masuk, ya sama fotonya, sama gambarnya. Nanti ya, kalau fotonya kurang beres, pasti ada komennya orang, masya Allah, namanya manusia. Maka ingat, kita butuh keikhlasan. Nabi SAW mengatakan, satu umrah ke umrah berikutnya mengampuni dosa yang terjadi di antara dua umrah ini. Kemudian haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian, sebelum kita melaksanakan umrah, sebelum kita melaksanakan haji, belajar umrah dan haji sesuai dengan petunjuknya Rasulullah SAW, agar kita beribadah kepada Allah dengan dasar ilmu, dengan dasar dalil, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi diumumkan akan berangkat berhaji pada tahun ke-10 Hijriah. Ini disebut oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Jabir, "Makatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil Madinati 7 sinin lam yahuj. Falamma fi sanati falamma kanat as-sanatu al-'ashirah أذن في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير يريدون أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم." Nabi tinggal di kota Madinah 9 tahun belum berhaji. Pada tahun ke-10 diumumkan Nabi akan berhaji. Maka datanglah ke kota Madinah manusia yang jumlahnya sangat banyak, semuanya ingin mencontoh hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat dalam Sahih Muslim apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Litakhudhu anni manasikakum." Hendaklah kalian mengambil dari diriku tata cara hajiku. Tata cara haji yang sunnah, tata umrah yang sunnah. Gampang, mudah, karena agama ini mudah. Tidak ada susahnya. Karena diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada harus ya tawaf pertama baca ini, tawaf kedua baca ini, tidak ada dalam syariat kita. Sa'i pertama baca ini, sa'i kedua baca ini, tidak ada. Hanya beberapa azkar nabawiyah. Dan jangan sampai kita mengekor kepada orang banyak di sana, sesampai di sana apa orang perbuat kita perbuat. Maka sebelum berangkat belajar manasik. Bagaimana manasiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam agar benar-benar umrah kita, haji kita sesuai dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'il jannah, penghapus dosa yang terjadi di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Sesuai dengan harapan kita, ya ta'dilu hajjatan ma'i atau taqdi hajjatan ma'i, sama seperti berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin berikutnya, ketika sampai kita ke negeri Makkah, ke kota Makkah, manfaatkan semasa kita tinggal di Makkah itu untuk salat 5 waktu di Masjidil Haram. Karena pahala berlipat-lipat ganda. Tidak sama dengan masjid-masjid kita yang ada di kampung. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fima siwa. Salat di Masjidil Haram lebih utama dari 100.000 salat di masjid yang lain. Hadits Al-Bukhari tentang Masjid Nabawi, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fima siwa illa al-Masjidil Haram. Salat di masjidku ini lebih baik dari 1.000 salat kecuali Masjidil Haram. Kenapa? Karena Masjidil Haram 100.000. Manfaatkan ini sebaik-baiknya. Gunakan ini sebaik mungkin. Ya, jangan hari pertama tawaf di Ka'bah, hari kedua tawaf di Ka'bah, hari ketiga tawaf di Ka'bah, hari keempat tawaf di Tawar Zamzam, tawaf di Hilton, tawaf di Burj, tawaf di Suq Lail, Pasar Seng, dan yang lainnya. Poin berikutnya, akthir minal a'malis salihah. Ketika kita safar dalam umrah, perbanyak amal saleh terutama di Makkah Al-Mukarramah. Kenapa? Tempat yang mulia.
Makkah, Al-Madinah. Dan waspadai dosa-dosa dan maksiat-maksiat, karena itu tempat yang mulia, tempat yang agung. Al-Haramain Asy-Syarifain, Makkah haram, Madinah haram. Hati-hati, jangan pernah entengkan dosa di sana. Terutama yang banyak sekali adalah dusta, bohong, menipu, mana pula merokok. Makin wajib kita bertakwa. Lebih parah lagi, terjadi kesyirikan di negeri tauhid. Yang Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Rabbku, jauhkanlah aku beserta keturunanku dari menyembah berhala. Dan Quraisy mampu bertahan bertauhid kepada Allah 10 tahun saja, sisanya sudah. Maka itu salah satu keutamaan Quraisy. Kemudian poin berikutnya, idza tayassara laka kathratut tawaf. Apabila Allah mudahkan kita banyak tawaf di Ka'bah, maka ini keutamaan yang sangat agung. 7 putaran sholat 2 rakaat, 7 putaran sholat 2 rakaat. Berdasarkan hadis Ibn Ubaid Ibn Umair dari bapaknya, anna Ibn Umar kana yuzahimur ruknain. Ibn Umar memadati 2 sisi Ka'bah, Yamani, Hajarul Aswad. Tidak pernah aku melihat seorang sahabat Nabi yang berbuat seperti beliau. Fakultu ya Abu Abdurrahman, aku bertanya, hai Abu Abdurrahman, innaka tuzahimu ala ruknain, engkau itu berdesak-desakan, selalu mendekati antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Ma ra'aitu ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuzahimu ali, aku tidak pernah melihat sahabat Nabi yang berbuat seperti itu selain engkau. Faqala in af'al, boleh mengatakan kalau aku lakukan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mashahuma kaffaratul lil khataya, mengusap rukun Yamani Hajar Aswad menghapus dosa. Wa sami'tuhu yaqul, dan aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tafa bi hadzal bait usbu'an, barang siapa yang tawaf di Ka'bah itu selama sepekan, fa ahsahu kana ka'it raqabah, dihitung benar-benar, maka sama seperti dia merdekakan budak. Wa sami'tuhu yaqul, dan aku mendengar pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadha'u qadaman wa la yarfa'u ukhra illa hattallahu anhu khati'ah wa kataba lahu biha hasanah. Tidaklah seorang mengangkat kakinya untuk tawaf, ya, meletakkan satu dan mengangkat yang satu, melainkan Allah hapus satu dosa dan Allah catat baginya satu pahala kebaikan. Maka semakin banyak tawaf kita, semakin besar ganjaran pahala yang kita terima dan dosa yang dihapus oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, dan bil munasabah disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya mengusap Al-Hajarul Aswad, demikian juga Rukunul Yamani, ini tidak disyariatkan di luar tawaf. Karena banyak orang datang, ya, hanya sekedar untuk mengusap. Sementara dalam syariat kita, mengusap itu, demikian juga mencium itu dibarengi dengan at-tawaf. Bukan sekedar mengusap keluar, bukan sekedar mencium keluar, tidak, tapi dibarengi dengan at-tawaf. Ini yang warid, ini yang datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ingat betapa agung bulan Ramadan ini, puasa Ramadan ini secara khusus. Maka jangan pernah dientengkan, jangan pernah disia-siakan.
Sambut dia dengan baik. Persiapkan diri kita meskipun keadaan seperti ini. Justru di sinilah akan nampak kejujuran ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala tatkala susah. Karena biasa orang kalau susah boro-boro mau ibadah. Apa kata Nabi SAW dari hadits Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Saum, puasa dan Quran itu mensyafaat seorang hamba, membantu seorang hamba kelak pada hari kiamat. Yaqulu as-siyam, puasa akan berkata, "Ey Rabb, ya Rabb, mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar." Aku mencegahnya dari makanan, minuman dan syahwatnya di siang hari. Fasyaffi'ni fihi, bantulah dia pada diriku. Ya, izinkan aku membantunya. Wa yaqulul Qur'an, Al-Quran mengatakan mana'tuhu an-naum bil lail, ya Allah aku cegah dia tidur di malam hari, dia pakai untuk ibadah Quran tersebut. Fasyaffi'ni fihi, berilah dia syafaat, berilah kau kesempatan untuk memberinya syafaat. Qala fayushaffa'ani, maka keduanya diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini memberikan pelajaran kepada kita betapa pentingnya kita memperhatikan saum ini agar kita mendapat syafaat kelak pada hari kiamat. Bagaimana syafaatnya? Dia junnah, dia adalah penghalang kita dari api neraka. Karena itu fungsi syafaat. Yang di neraka keluar dari api neraka, yang surganya rendah naik tingkat surganya. Yang akan masuk neraka supaya jangan masuk ke neraka, ada syafaat. Maka jaga puasa kita, jangan bolong, jangan dibolongi puasa kita dengan ghibah, namimah dan yang lainnya. Dan ingat betapa besar ganjaran yang lain yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang berpuasa. Inna fil jannati baban, kata Nabi SAW, di dalam surga ada satu pintu namanya Rayyan. Orang yang puas minum. Yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah, dari pintu itu orang-orang berpuasa akan masuk kelak pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada yang bisa masuk dari pintu kecuali mereka. Yuqalu aina as-shaimun, akan ada pengumuman mana yang suka berpuasa. Mereka bangun, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada yang bisa masuk kecuali mereka. Fa idza dakhalu ughliqa, ketika mereka sudah masuk ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun, tidak ada yang bisa masuk ke dalamnya sedikit pun. Bahkan ingat, dari satu puasa kita iringi dengan puasa yang lain. Ali menceritakan Nabi SAW bersabda, Inna fil jannati ghurafah, dalam surga ada kamar-kamar. Tura zuhuruha min butuniha, dari luar kita bisa melihat ke dalam, dari dalam bisa melihat keluar. Berdiri seorang badui mengatakan, untuk siapa itu ya Rasulullah? Liman atabal kalam, bagi yang perkataannya baik. Wa at'amat ta'am, suka memberi makan. Wa adama siyam, terus menerus berpuasa. Wa shalla bil lail wan nasu niyam, dan salat di malam hari ketika orang sedang tidur. Itulah dia para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini? Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik semua. Dan kembali kita akan ambil beberapa faidah di dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Faedah yang pertama, al-fitru mimma dakhal wa laysa mimma kharaj. Kaidah.
Pembatal puasa itu yang masuk ke tubuh bukan yang keluar. Tapi tidak semua yang masuk. Masuk dari jalan yang memang dimasuki makanan, hidung, mulut. Qala Ibnu Abbas mengatakan al-fitru mimma dakhal wa laysa mimma kharaja. Yang membatalkan itu apa yang masuk dan bukan apa yang keluar, dan bukan yang keluar. Wal wudhu mimma kharaja wa laysa mimma dakhala. Beda dengan wudu. Wudu itu apa yang keluar, maka hendaklah wudu, bukan apa yang masuk. Minum, makan, kecuali makan daging unta. Kemudian faedah berikutnya, bayan nas hadis aftar al-hajim wal mahjum. Penjelasan orang yang berpuasa lalu berbekam, batal puasanya, demikian tukang bekamnya. Hadis ini mansukh, terhapus. Ibnu Hazm mengatakan telah sahih hadis aftar al-hajim wal mahjum, telah berbuka tukang bekam dan yang dibekam. Walakin wajadna min hadis, tetapi kita temukan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, arkhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijamati lis-sha'im. Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan orang berpuasa untuk berbekam. Maka ini sanadnya sahih. Dengan demikian orang yang berbekam di siang Ramadan puasanya tidak batal. Kenapa? Karena bekam ini keluar, bukan masuk. Beda transfusi darah. Ya, beda juga kaitannya dengan apa? Infus. Suntikan mengenyangkan. Jadi itu kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, al-fitru mimma kharaja wa laysa mimma al-fitru mimma dakhala wa laysa mimma kharaj. Berbuka itu kalau masuk dan bukan yang keluar. Wal wudhu mimma kharaja wa laysa mimma dakhal. Wudhu itu apa yang keluar bukan apa yang masuk. Kemudian faedah berikutnya as-shaum fis safar. Puasa ketika musafir. As-shaum fis safar, Ibnu Hajar mengatakan puasa ketika musafir, liman qawiya alaih, kuat dia berpuasa, itu lebih afdal. Ya, daripada dia berbuka. Berbuka bagian kesulitan untuk berpuasa ketika musafir, maka lebih utama daripada dia berpuasa. Tetapi barang siapa yang tidak kesulitan, yukhayyar, dia boleh memilih antara berpuasa atau berbuka. Itulah dia faedah yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Dan akan kita ambil pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Wallahu ta'ala ala wa alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa bisa melayangkan pertanyaan melalui kolom komentar. Baik. Apa hukum Ustadz, hukum doa kunut adalah sunnah. Ya. Lalu ada berapa Ustadz bilang kalau baca doa kunut itu hadits dhaif, sedangkan kita dilarang mengamalkan hadits dhaif. Mohon penjelasannya. Kita katakan kunut nazilah sunnah. Kunut witir sunnah. Kunut subuh yang terus-menerus itu yang tidak ada dalilnya. Hadisnya dhaif. Ya, Imam Syafi'i mengatakan ma'azala Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Itu diambil oleh Imam Syafi'i, tapi itu ijtihad beliau. Namun beliau mengatakan juga idza shahal hadits fa huwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih itu madhabku. Hadis yang sahih menyatakan tidak kunut subuh terus-menerus, maka yang tidak kunut itu madhab Syafi'i, sebagaimana kita sudah sebutkan bagaimana ulama Syafi'iyah menyelisihi Imam Syafi'i dalam kunut subuh. Dan mengatakan tidak kunut itulah madhab Syafi'i karena itu hadis yang lebih sahih. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah bersedekah dengan meniatkan pahalanya untuk orang tua walaupun beliau masih hidup? Pertama, kita katakan bahwasanya amalan anak secara otomatis pasti diberikan kepada orang tua. Karena anak itu adalah usaha orang tua. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Bagaimana menanggapi suami yang ingin menikah lagi karena suami beda paham dengan istri, suami tidak terima kajian sunnah? Pertama kita katakan bahwasanya urusan dia menikah kembali kepada dia, tapi harus dia mampu berlaku adil. Ketika tidak mampu berlaku adil, hari kiamat dia akan datang dalam keadaan miring. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya kalau sapnya renggang karena ada aturan dari pemerintah? Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa yang membolehkan kita untuk menjamak dan mengqasar salat? Menjamak banyak sebab. Hujan, jamak di masjid. Keperluan mendadak, jamak. Kemudian sakit, jamak. Safar, jamak. Ini membolehkan kita jamak. Adapun mengqasar mesti perjalanan. Ya, 15 kilo ke atas dengan tujuan tertentu sudah boleh untuk mengqasar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau malas melakukan sholat sunnah karena sulit khusyuk dan karena tidak bisa melakukan 12 rakaat penuh, hanya sebagian saja? Pertama, kekhusyuan akan bisa diraih ketika terus kita belajar khusyuk, memahami apa maknanya dan mempelajari sifat sholat Nabi SAW. Kemudian, ya, apa yang mampu kita lakukan, itu yang kita lakukan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana malas melakukan kebaikan karena masih melakukan maksiat? Itulah sebabnya kita malas berbuat baik karena ada maksiat. Karena maksiat itu menghalangi orang untuk berbuat kebaikan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa sempurna puasa seorang harinya dipakai tidur dan sholatnya bolong-bolong? Mohon penjelasannya. Kalau dia tidak sholat maka rusak agamanya, hancur Islamnya. Karena orang yang tidak sholat ini keluar dari Islam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah kita melihat burung dan bagaimana hukumnya kita jual beli burung? Boleh, asal diberikan hak-haknya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana melahirkan di bulan puasa dan selama bulan penuh dia tidak bisa melaksanakan puasa? Maka dia wajib mengganti puasanya dengan qada karena dia nifas. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana membatalkan puasa secara sengaja dan bagaimana cara menggantinya? Harus bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, tidak bisa diganti karena dia sengaja. Dia harus benar-benar bertaubat kepada Allah. Kalau tidak, dia akan digantung kakinya hari kiamat dan akan disobek mulutnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ketika kita menjamak sholat, apakah masih ada sholat sunnah sebelum dan sesudahnya? Pertama, di antara sholat yang dijamak tidak ada sholat sunnahnya. Tapi ba'diyah setelah sholat jamak boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita menasihati orang tua kita yang masih merokok? Ini sudah ditanyakan kemarin. Terus nasihati, bersabar. Berilah dia pandangan maslahat mudaratnya. Ya, belikan dia buku, perdengari dia kaset, perdengari dia ceramah-ceramah menjelaskan tentang keharaman rokok tersebut. Dan hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa niat kita sholat sunnah 2 rakaat sehabis tawaf? Ya, sholat sunnah tawaf. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca qunut witir waktu sholat jamaah dikeraskan atau dipelankan? Otomatis kalau menjadi imam dikeraskan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya pernah melihat video kalau perempuan khususnya seorang ibu tidak berhijab sampai meninggal akan menyeret 4 laki-laki. Ini sudah ditanyakan juga. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ustadz, lebih afdal yang mana antara tetap berpuasa ketika safar atau tidak berpuasa saat safar? Sudah kita sebutkan tadi, kembali kepada keadaannya. Kalau dia kuat, lebih afdal berpuasa. Tidak kuat, lebih afdal berbuka. Sama saja, dia boleh memilih apa yang dia inginkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa hukum puasa orang donor darah dan menerima donor darah, apa masih sah? Kalau dia donor darah, sah puasanya. Kenapa? Dia mengeluarkan, bukan memasukkan. Adapun yang menerima donor tersebut, maka ini ya tidak sah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dan tentu orang menerima donor rata-rata orang yang sedang sakit
maka dia mengganti nanti ketika dia sudah sehat. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang ingin bertanya pada kesempatan malam hari ini, masih ada waktu untuk kita bertanya jawab. Baik, pertanyaan berikutnya dari Suara Kalbu Jayapura. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah kita dibolehkan untuk tidak berpuasa jika sedang safar? Dan apakah ada sandaran dalilnya perkataan Allah mencintai hambanya mengambil rukhsahnya? Kita katakan jelas. Sudah kita jelaskan tadi bahwasanya ada 3 keadaan. Pertama, sulit dia berpuasa ketika safar, lebih afdal berbuka. Kemudian ya, tidak ada kesulitannya ketika dia musafir, lebih afdal dia puasa. Seimbang antara ya tidak ada susah, tidak ada senangnya, artinya 50-50. Atau kita katakan bahwasanya mau puasa iya, mau tidak iya, maka apa? Kembali kepada pilihannya masing-masing. Dan Nabi SAW bersabda, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasahu kama yaqra an tu'ta ma'siyatahu. Allah senang didatangi keringanannya sebagaimana Allah Azza wa Jalla benci didatangi kemaksiatannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, ada segolongan kelompok mengaku Ahlus Sunnah tetapi dia mewajibkan harus berbaiat kepada pemimpinnya. Bagaimana? Pertama, berbaiat kepada pemimpin maksudnya pemimpin negara, ada wajib dan itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi berbaiat kepada kedua kelompok ini adalah bid'ah. Karena apa? Ini cara hizbiyah yang akan mengkelompokkan seseorang yang mana akan taat sami'na wa ata'na kepada ketua kelompoknya, bukan sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasulnya dan para pemimpin di antara kaum muslimin. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pernah menemukan uang karena waktu itu sepi dan tidak ada yang mengaku uang tersebut. Akhirnya saya memasukkan uang tersebut dalam kotak infak dengan meniatkan pemiliknya. Namun saya berniat apabila ada yang mengaku, saya sanggup menggantinya. Itu ialah yang wajib dilakukan. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kemudian ada pemirsa Yufid mengatakan, apa keistimewaan puasa Senin Kamis? Keistimewaannya adalah hari Senin itu diangkatnya amalan, hari Kamis juga diangkatnya amalan. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kemudian, sahihkah riwayat menjelaskan zikir setelah salat witir yaitu Subhanal Malikul Quddus 3 kali mengucapkan Rabbuna wa Rabbul Malaikat war Ruh. Rabbul Malaikat war Ruh sebagian menghasankan, sebagian tidak menghasankan. Maka cukupkan diri dengan Subhanal Malikul Quddus. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bila saat safar kita menemui banyak masjid di pinggir jalan, apakah tetap boleh menjamak qasar? Tetap boleh menjamak qasar karena kita adalah ilahnya, penyebabnya kita safar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Boleh enggak kita mengikhlaskan utang karena kita malu untuk menagihnya? Masalah bolehnya boleh, dan itu yang lebih utama. Tetapi ingat, yang berhutang wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pada bulan Ramadan, lebih utama ibadah di siang hari saat sedang berpuasa atau malam hari? Apakah baik jika di siang hari lebih banyak tidur supaya di malam hari lebih banyak beribadah? Insya Allah akan datang besok malam tentang ibadah di siang hari dan itu ibadah yang berat. Kita katakan otomatis ya siang malamnya tetap waktu ibadah. Ya, siang malamnya tetap untuk ibadah dan orang boleh tidur seperlunya dan tidak ada hadis yang mengatakan naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Ini tidak ada sama sekali. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya dari pendengar Suara Kalbu. Pertanyaannya, mana yang lebih utama antara umrah di awal Ramadan atau pada akhir Ramadan? Sama saja. Sama saja. Dan tidak ada keterangan kalau di akhir Ramadan lebih utama. Kalau dikatakan di akhir Ramadan, ya 10 terakhir untuk malamnya jelas lebih utama.
Tapi untuk ibadah apapun tetap sama saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Khususnya untuk umrah tetap mendapatkan keutamaan, yaitu sama seperti berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum puasa? Ini sudah ini. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan malam hari ini. Ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Baik. Di masa corona ini, sholat qabliyah kita kesulitan menentukan waktunya. Karena tidak ada orang iqamat. Bagaimana kira-kira? Pertama, apa yang kesulitan? Tidak ada yang susah. Karena intinya kembali kepada kita yang sholat di rumah. Kalau kita belum sholat, meskipun telat, tetap boleh qabliyah. Yang tidak boleh orang qabliyah itu ketika sholat di masjid dan di masjid sudah qamat. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza uqimatis shalah fala sholata illa al-maktubah." Apabila qamat sudah dikumandangkan, tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Ini bagi yang sholat di masjid berjamaah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana mengganti barang yang pernah diambil tanpa izin sementara orang yang punya barang sudah meninggal? Kita katakan kembalikan kepada ahli warisnya. Ya, dikembalikan kepada ahli warisnya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ahmad Ihsan, mana lebih utama mengganti puasa atau membayar fidyah bagi wanita hamil? Wanita hamil dengan riwayat dan atau dari athar Ibnu Umar, kemudian juga atharnya Ibnu Abbas, alaikil jaza wa laysa alaikil qadha wa laysa alaikil jaza wa laysa alaikil qadha. Engkau hanya membayar fidyah, tidak wajib qadha. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, bolehkah kita menegur orang yang mengikuti Muhammadiyah? Pertama, kita katakan, ya, kalau amalannya mengikuti Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf, tidak ada yang harus ditegur. Ya, tapi kalau dia mengikuti kelompok yang menyimpang, sesat, seperti yang mengikuti Mirza Ghulam Ahmad, nabinya adalah Mirza Ghulam Ahmad, Ahmadiyah, ada wajib ya untuk diingatkan. Dan tentu kita jangan mengikat diri kita dengan organisasi, ya, tetapi ikatlah diri kita dengan dalil Alkitab wa Sunnah ala fahmi salafil ummah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang ingin bertanya. Masih ada waktu kita untuk bertanya jawab. Bila kita keluar rumah tidak memakai hijab, meskipun hanya sebentar, misalkan untuk membuang sampah yang tempatnya di halaman rumah. Kalau halaman rumah kita itu adalah tertutup dengan tembok, ya, maka tidak ada masalah. Namun apa? Allah lebih berhak tempat kita untuk malu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saat tarawih sendiri, apakah bacaannya sir atau jahar? Bacaannya jahar, ya. Bacaannya jahar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah kita mengembalikan barang secara diam-diam yang terjadi masa lalu? Bolehkah kita menggantinya secara diam-diam? Masalah bolehnya boleh. Kita mengambilnya diam-diam karena malu mengumumkannya, maka tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa. Baik. Kemudian pertanyaan di sini, di waktu haid bolehkah membuang rambut yang rontok? Hukumnya boleh, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, pernah di suatu masjid melaksanakan sholat jamak karena hujan turun. Namun para jamaah sebelum selesai sholat, zuhur melakukan zikir. Selesai sholat dulu, baru melaksanakan sholat jamak. Ya tidak ada yang seperti ini. Karena syarat dari jamak itu, habis sholat zuhur, hujan datang, atau sejak zuhur hujan terus, tidak putus, begitu salam langsung qamat. Ya, kenapa Nabi SAW menjelaskan, atau disebut oleh sahabat ketika Nabi menjamak, walam yusabbih bainahuma, tidak melaksanakan sholat sunnah di antara kedua sholat yang dijamak. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Sampai kapan waktu makan sahur? Sampai tiba al-fajar, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla
yaitu wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minumlah kalian sampai jelas benang putih, yaitu putihnya pagi, ya, dari benang hitam, hitamnya malam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan malam hari ini, yang ingin bertanya, kami silahkan. Kemudian pertanyaan berikutnya, bolehkah keluar dari daerah yang sudah ada orang positif COVID-19? Kita katakan kita keluar dengan tujuan ziarah, ya, dengan tujuan bekerja, tidak ada masalah, ya, asal sesuai dengan aturan pemerintah. Wallahu taala ala wa alam. Namun kalau kita dilarang untuk mudik, maka jangan mudik. Kemudian, bolehkah menjaharkan sholat tahajud? Boleh, karena tahajud adalah sholat malam, tidak mengapa untuk dijaharkan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan malam hari ini. Ya, baik, di sini ada pertanyaan. Apa boleh berniat sekaligus 1 bulan dalam puasa Ramadan? Boleh. Tetapi lebih utama ditajdid, diperbaharui setiap malam. Dan bukanlah namanya niat itu nawaitu shauma ghadin. Karena nawaitu shauma ghadin ini ibtida' ada dalam urusan agama. Niat itu perbuatan hati, keinginan dan tekad ingin melaksanakan sesuatu, itulah yang dikatakan niat. Dan orang yang sehat akalnya tidak ada yang tidak punya niat di saat mereka berbuat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, apa ada batasan bacaan sholat sir dan jahar sepelan dan sekeras apa? Namanya jahar, kita mengangkat suara kita, didengar oleh diri kita dan didengar oleh orang lain. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, ya, saya pernah memungut barang sejenis sabun dan seharga barang itu saya masukkan uang ke kotak infak. Apa hukumnya? Tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, saya seorang wanita tidak punya kerabat di daerah saya karena dinas dari kantor. Saya anak tunggal, orang tua saya di Jakarta sudah tua. Saya rencana umrah jika sudah selesai wabah corona. Apakah saya diperbolehkan safar sendirian? Tidak usah. Ya, umrahlah bersama mahram. Kalau tidak ada mahram, berarti tidak ada kewajiban. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian bagaimana Ustaz tentang larangan menikah karena tidak cocok hitungan adat Jawa? Katanya kalau diteruskan bisa banyak malapetaka. Inilah kesyirikan. Dan ini tasya'umut tatayyur. At-tiyaratu syirkun. Pesimis dengan tanggal dan hari dan semisalnya, ini kesyirikan dan ini menyakiti Allah Azza wa Jalla sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim. Yu'dhini ibnu Adam, anak Adam menyakiti aku. Ya subbud dahar, mereka mencela masa. Ana dahar, akulah masa tersebut. Uqallibul laila wan nahar, aku membolak-balikkan siang dan malam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, bila kita telat bangun sholat subuh, apakah masih boleh melaksanakan sunnah fajar? Jelas boleh, sebagaimana Nabi SAW dalam Sahih Muslim. Yaitu Nabi ketika telat dalam safarnya, dia pindah karena tempat itu banyak setannya. Kemudian Nabi sholat sunnah fajar dulu, kemudian baru beliau melaksanakan sholatul wajib. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang ingin bertanya pada kesempatan malam hari ini. Baik. Bolehkah sholat tahajud selepas sholat isya karena takut tidak bangun tengah malam? Boleh, tidak ada masalah. Dan itu dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi tanya, "Mata tutir ya Abu Bakar?" Kapan kamu witir Abu Bakar? Habis isya ya Rasulullah, sebelum tidur. Kemudian, "Hai Umar, kapan kau bangun witir?" Sepertiga terakhir malam ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, "Amma anta ya Abu Bakar faqad akhadta
bil hazm. Ya. Hai Abu Bakar, adapun engkau maka engkau mengambil kehati-hatian. Ya. Adapun engkau Umar maka engkau mengambilnya dengan kekuatan. Wallahu taala ala wa alam. Apa boleh berdoa pada saat sujud dan tasyahud akhir dengan bahasa Indonesia? Pertama kita katakan kalau ada bisa bahasa Arab itu lebih baik. Dan masih banyak tempat yang lain untuk berbahasa Indonesia untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, bukan saja dalam sholat. Meskipun iya sebagian mengatakan boleh berdoa dengan bahasa kita. Wallahu taala ala wa alam. Apa boleh kita membaca surah Al-Fatihah setelah doa iftitah di salat tarawih? Kita sebagai makmum, kita katakan boleh, masalah bolehnya boleh. Ya, karena ini memang diperselisihkan oleh para ulama apakah makmum membaca Al-Fatihah ketika imam jahar. Wallahu taala ala wa alam. Berapa kali kita sujud sahwi? Cukup sekali atau 2 kali? Tidak ada cukup sekali. Sujud sahwi itu harus 2 kali. Dan ada duduk antara 2 sujudnya. Kemudian salam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kemudian banyak orang memperingati hari ke-7, 40, 100, 1000. Kadang ada sajinya. Bagaimana hukumnya? Ini jelas bukan dari Islam. Ya. Meskipun berusaha diislamkan, tetapi Islam enggan. Karena tidak ada petunjuk sama sekali. Betapa banyak nabi, sahabat punya keluarga meninggal dunia. Tidak ada satupun yang berbuat cara yang seperti itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah potong kuku dan saat haid dan nifas? Boleh, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kemudian silakan bagi para pemirsa ada yang ingin bertanya. Baik, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adanya social distancing agak susah nemu tempat sholat untuk pekerja lapangan. Apakah tetap melaksanakan qabliyah walaupun agak telat sholat fardu mengingat tidak ada iqamah di masjid-masjid? Boleh telat, ya tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Berapa kali sujud tilawah Ustaz? Tergantung berapa kali baca ayat tilawah. Kalau setiap rakaat baca ayat tilawah berarti setiap rakaat sujud tilawah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh membaca surat yang sama dalam salat? Hukumnya boleh. Dan ini insya Allah akan naik di edisi revisi dalam buku yang saya tulis Farasiyah Sunnah di dalam ibadah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, doa yang sahih untuk mendoakan anak yang saleh. Ya, tidak ada doa secara khusus, tapi doakan dia secara umum. Artinya doa yang bisa kita buat sendiri. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian hukum safar apabila ada anjuran jangan bersafar sementara kita safar ke tempat yang aman dari wabah. Kita katakan lari dari wabah karena takut mati, ini hukumnya tidak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan, idza waqa'at ta'un bi ardin wa antum biha fala takhruju minha firara min. Apabila terjadi wabah di satu negeri atau ta'un, kalian berada di dalamnya, jangan kalian keluar takut mati. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian jahar itu apa? Jahar itu menyaringkan suara. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian bagaimana keadaan ayat sajadah dalam saat wajib dan bagaimana melakukannya? Kita katakan bahwasanya ayat sajadah boleh dibaca dalam salat wajib dan imam ketika dia sujud maka makmum ikut sujud. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mana pendapat lebih kuat Fatihah wajib dibaca makmum saat jahar atau diam saja? Masing-masing menguatkannya, maka kuat menurut yang menguatkannya. Namun dengan melihat riwayat bahwasanya tidak usah baca. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa niat kita sholat sunnah sebelum sholat Jumat? Tidak ada sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Tidak ada. Dengan riwayat-riwayat yang sahih. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Bolehkah menggunakan tasbih sementara mata untuk menghitung jumlah zikir? Kita katakan tidak boleh, dan ini ibtida' fid din. Karena apa? Nabi SAW disebut oleh sahabat dalam Sunan Abi Dawud, karena SAW ya'qidu tasbih biyaminih. Nabi menghitung zikir itu dengan tangan kanannya. Kenapa? Hunna mas'ulatun wa mustantaqat. Karena mereka itu akan ditanya dan mereka akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ustadz, apa boleh kita mengeraskan suara ketika sholat sendiri di waktu isya dan maghrib dan subuh? Boleh, tidak ada masalah. Tapi wanita tentu tidak boleh terlalu besar suaranya, karena asalnya wanita dengan suara kecil. Wallahu ta'ala ala wa ala. Apakah boleh kita percaya perkiraan cuaca dan perkiraan gempa dari BMKG? Perkiraan cuaca mereka menggunakan foto udara dan mesti dikatakan bimasyiatillah, dengan izin Allah. Adapun perkiraan gempa tidak ada ilmuwan yang bisa memperkirakan. Tapi menyebut berpotensi iya. Ya, silahkan diulang kembali apa penjelasannya BMKG. Tidak ada ilmuwan manapun di dunia memperkirakan gempa itu. Tapi menyebut potensi iya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya kira demikian apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Wal ilmu indallah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wath-thabat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma kshif 'anna al-bala wal-waba waz-zalazil wal-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma arzuqhum البطانة الصالحة. اللهم احفظ ديارنا واحفظ المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماءهم. اللهم ارفع بلاياهم يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اننا عبيدك لا غنى عن رحمتك فارحمنا يا رب العالمين. وارفع عنا الوباء وارفع عنا الكورونا يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.